Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Rustiana dengan NPM 1212019-068. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu asumsi klasik dengan heterokedastisitas dan regresi data sekunder. Heterokedastisitas itu bertujuan untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain menurut Ghazali 2011. Ada beberapa cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas. Yang pertama itu melihat grafik plot, Z-plot, dan SRSD, uji Park, uji Gletser. Nah, yang pertama itu kita akan melakukan dengan grafik scatter plot atau grafik plot ZPRED dan SRSID. Jadi ini melihat nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRSID. Jadi yang pertama kita masuk ke SPSS-nya. Di sini udah ada res 1 dan kita akan membuat res 2. Yang pertama, kita akan melakukan grafik scatter plot. Klik Analyze, Regression, Linear, lalu dependennya diisi dengan keuntungan, independennya diisi dengan aset dan harga saham. Lalu statistiknya, estimate dan model fit, plots. Plotsnya ini yang Y diisi SRSID, yang X-nya ZPRED. Lalu continue, save-nya, oke, continue. Lalu klik oke. Nah, muncul grafik scatter plot dengan dependent variabel keuntungan. Jadi, datanya ini menyebar secara acak, tidak teratur. Maka dalam model regresi ini disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas. Kita ke PPT. Nah, berikut dasar analisisnya. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola teratur, yang teratur bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Tapi jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Lalu selanjutnya kita akan melakukan dengan uji Park. Uji Park ini menurut Ghazali mengemukakan metode bahwa varians merupakan fungsi dari variabel-variabel independen apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas dan sebaliknya. Jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Kita akan melakukan uji heteroskedastisitas dengan kriteria uji Park yang menurut Ghazali, jika nilai probabilitasnya lebih dari 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Tetapi jika nilai probabilitasnya kurang dari 0,05, maka dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas. Kita akan coba untuk masuk ke uji SPSS-nya. Caranya yang pertama ini, kita kan udah ada res 1, nah kita akan buat dulu res 2. Caranya itu transform compute variable. Di sini target variabelnya diklik, diketik res 2, function all groupnya all, lalu di sini function and special variablesnya up, tarik ke atas, terus numeric expressionsnya itu yang unstandardized. Nah, ini kan res 2, jadi dikali unstandardized juga. Lalu klik oke.
Nah, setelah sudah muncul res 2, kita akan melakukan dengan ln res 2. Caranya itu sama, transform compute variable. Di sini target variabelnya itu depannya kita tambahin ln underscore, terus function groupnya all. Nah, function special variablesnya di sini ln. Ini dihapus dulu. Nah, ln kita akan masukin res 2. Lalu klik OK. Muncul ln res 2, lalu kita akan mulai melakukan regresi res 2. Caranya itu analyze, regression, linear. Nah, tadi kan dependennya keuntungan. Kita hapus, kita masukin jadi ln res 2. Nah, statistik ini independennya aset, harga saham, statistiknya ya estimate dan model fit aja, continue, plotsnya masih sama, continue, save-nya continue, lalu klik OK. Setelah itu kita akan melihat hasil outputnya di tabel koefisien. Jadi melihat nilai signifikansi. Nah, pada aset ini nilai signifikansinya itu 0,498. Harga saham nilai signifikansinya 0,887 yang merupakan lebih dari 0,05. Jadi 0,498 itu lebih dari 0,05 dan 0,887 itu lebih dari 0,05 juga, maka dikatakan tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Selanjutnya kita akan melakukan dengan uji Gleitzer. Uji Gleitzer ini meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Jadi kita akan coba mulai untuk melakukan uji Gleitzer. Caranya itu kita akan membuat, ini kan udah RS2, LN RS2, kita akan memunculkan apps RS1. Caranya transform compute variable. Nah, target variabelnya di sini diganti ini apps. Terus ini all, ini function and special variablesnya itu kita masukin apps. Dihapus dulu. Nah, apps-nya di sini kita masukin yang res 1. Lalu kita klik OK. Sudah execute, sudah muncul apps res 1-nya ini, maka kita akan melakukan regresi dengan cara analyze, regression, linear. Dependennya kita keluarin yang ln res 2, kita masukin apps res 1. Statistik dan plots, terus save-nya ini masih tetap sama, lalu kita klik OK. Kita akan melihat nilai pada koefisien. Nilai signifikansi aset 0,491 yang berarti lebih dari 0,05. Dan harga saham signifikansinya 0,880 yang berarti juga lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan dengan uji Gleitzer ini tidak terjadi heterokedastisitas. Lalu kita akan mulai untuk regresi. Jadi pengertian regresi adalah
Studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi, memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Tujuannya untuk setiap variabel independen. Hasil analisis regresi ini adalah koefisien untuk setiap variabel independen. Koefisien ini dihasilkan dengan prediksi nilai variabel dependen dengan persamaan. Koefisien regresi dihitung dengan tujuan meminimalisir penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada. Menurut Ghazali, 2011, ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari goodness of fit-nya. Secara statistik, hal ini diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik T. Kita akan melakukan dengan koefisien determinasi R kuadrat. Kita mulai masuk ke SPSS-nya. Di sini kita langsung aja klik Analyze, Regression, Linear. Dependennya ini kita keluarin, kita masukin lagi yang keuntungan, lalu statistik masih sama, plots-nya kita hapus yang SPID dan Zepred, continue, save-nya ini kosongin, continue, klik OK. Nah, kita akan menginterpretasikan hasil outputnya. Dari yang pertama itu model summary. Koefisien determinasi ada di model summary-nya. Jadi adjusted, kita akan dari hasil adjusted R square ini 0,955, maka dapat dijelaskan variabel dependen keuntungan dijelaskan dari aset dan harga saham. Jadi keuntungan sangat berpengaruh atau aset dan harga saham sangat berpengaruh pada variabel keuntungan. Dijelaskan pada PPT-nya, koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kebanyakan pengguna koefisien determinasi dalam SPSS diambil melalui nilai adjusted R square. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen. Adjusted R square digunakan karena nilainya tidak terpengaruh oleh banyaknya variabel independen. Lalu kita akan melihat uji F. Uji F ini digunakan melihat apakah variabel bebas mampu secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Nilainya dapat diambil dari tabel ANOVA. Kita akan melihat tabel ANOVA, ini ada nilai F dan signifikansinya itu 0,000. Kriterianya, F hitung lebih besar dari F tabel atau nilai probabilitas signifikansinya kurang dari 0,05. Jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Nah, di sini kan nilai signifikansinya 0,000, yang berarti kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan dalam model regresi ini variabel aset dan harga saham bersama-sama berpengaruh terhadap variabel keuntungan. Lalu kita akan menginterpretasi dengan uji T. Penjelasannya, selain mengetahui kemampuan secara bersama-sama variabel bebas menjelaskan variabel terikat, juga perlu mengetahui apakah setiap variabel bebas juga berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Untuk pengujian ini digunakan uji T. Jadi kriterianya itu T hitung lebih dari T tabel atau nilai probabilitas signifikansinya kurang dari 0,05. Jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Nah, pada koefisien ini, di sini ada nilai T, aset 5,0
104, harga saham 5,955, signifikansinya aset 0,001, harga saham signifikansinya 0,01. Nah, 0,01 itu terdapat nilai signifikansi 0,01 pada aset dan harga saham juga 0,01 yang berarti kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel keuntungan ini dipengaruhi oleh variabel aset dan variabel harga saham. Jadi di sini tuh ada B itu beta. Beta itu untuk mengukur melihat nilai negatif atau positif. Jadi yang berpengaruh itu kita lihat di nilai beta, berpengaruhnya itu positif atau berpengaruh negatif. Nah, pada saat di sini betanya itu aset 0,08 yang berarti variabel aset berpengaruh positif pada signifikansi terhadap variabel keuntungan. Lalu harga saham betanya itu 0,587 berpengaruh secara positif signifikan pada variabel keuntungan. Maka jika aset dan harga saham meningkat, maka variabel keuntungan juga meningkat. Terakhir dalam analisis regresi adalah uji asumsi-asumsi pokok sehingga nilai koefisien regresi yang dihasilkan baik dan tidak bias. Untuk itu dilakukan uji normalitas, multikolonialitas, autokorelasi, dan heterokadastisitas. Jika asumsi klasik terpenuhi, maka estimasi regresi akan BLEU atau Best Linear Unbiased Estimator. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.